adalah tuntunan dari Tuhan pembimbing dan pemelihara kamu. Itu dimaksudkan sebagai rangsangan kepada mitra agar menerima siapa yang datang dan menerima apa yang dibawa karenanya. Wajib bagi yang didatangi untuk menyambutnya dengan gembira. Dengan demikian, sesungguhnya ayat ini berkaitan dengan objek pendidikan secara global, yaitu seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Artinya, menjadi kewajiban setiap muslim untuk memiliki misi mendidik seluruh umat manusia. Dengan penjelasan di atas, maka telah jelas bahwa yang menjadi objek pendidikan yakni seluruh manusia, baik yang muslim maupun non-muslim. Namun perlu digarisbawahi, dalam proses mendidik seorang, pendidik tidak boleh membeda-bedakan murid yang satu dengan yang lainnya, baik yang Islam maupun non-Islam, baik yang kaya maupun miskin. Mereka berhak mendapatkan fasilitas pendidikan yang sama, serta dalam proses mendidik seseorang, pendidik juga tidak diperkenankan untuk mendidik dengan kekerasan, tetapi ada berbagai cara lain, yakni dengan jalan hikmah, mau'izah hasanah, atau argumen yang bertanggung jawab. Jadi nilai-nilai dari surat An-Nisa ayat 170 itu yaitu yang pertama, objek dakwah pendidikan Islam adalah seluruh umat manusia. Harus sampaikan kepada seluruh umat manusia. Yang kedua, menjadi orang beriman berarti menjadi orang yang baik. Itulah yang menguntungkan. Sedangkan menjadi orang yang ingkar justru merugikan dirinya sendiri. Yang tiga, Allah tidak rusak ketuhanannya bila semua manusia di alam ini ingkar kepadanya. Justru manusia itulah yang rugi. Adapun implementasi dari surat An-Nisa ayat 170 itu, yaitu seluruh manusia sebagai objek pendidikan atau dakwah dilaksanakan melalui pendekatan yang sesuai dengan tingkat kecerdasan mereka. Lalu ada teknis dapat dilaksanakan dengan seluruh metode sesuai situasi. Sekian dari surat An-Nisa. Materi yang kedua ada surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216 yang mana bunyinya fa'in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun wahfid janahaka liman Ini ittaba'aka ayatnya minal terbalik ya. Halo? Ini ayatnya terbalik. Ya, ayat 214 itu wa anzir Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir ashiratakal aqrabin wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Sadaqallahul azim, yang mana artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang mukmin. Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah sesungguhnya aku berlepas diri menyangkut apa yang kamu kerjakan. Penjelasan tafsir diambil dari tafsir Jalalain yang dijelaskan dari ayat yang mana artinya dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Dalam ayat ini tertuju kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Lalu Nabi Muhammad SAW memperingatkan kepada keluarganya secara terang-terangan, yaitu sekeluarganya keseluruhannya. Demikian menurut keterangan hadis yang telah dikemukakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adapun ayat yang artinya dan rendahkanlah dirimu, maksudnya adalah untuk berlaku lemah lembut, lalu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka mendurhakaimu, yakni kerabat-kerabat tersebut, maka katakanlah sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab atas apa yang kalian kerjakan. Ketika ayat ini turun, Rasulullah SAW naik ke puncak Bukit Sofa di Mekah, lalu menyeru keluarga dekat beliau, yaitu keluarga Adi dan Fit yang berinduk pada suku Quraisy. Semua keluarga hadir atau mengirimkan utusan. Begitupun salah satunya ada dari paman beliau yaitu Abu Lahab. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, bagaimana pendapat kalian jika aku berkata bahwa di belakang lembah ini ada pasukan berkuda bermaksud menyerang kalian? Apakah kalian akan mempercayaiku? Mereka berkata, ya, kami belum pernah mendapati dirimu kecuali kebenaran. Lalu Nabi bersabda,
Aku menyampaikan kepada kamu sebuah peringatan, bahwa di hadapan sana, masa yang akan datang, ada siksa yang sangat pedih. Mendengar hal itu, Abu Lahab bersabda dan berteriak kepada Rasulullah SAW sambil berkata, celakalah engkau sepanjang hari. Apakah untuk apakah untuk bermaksud itu engkau mengumpulkan kami? Maka turunlah dari hardikana Abu Lahab itu, turunlah surat Al-Lahab, ayat 1-5. Keterangan ini dijelasi oleh dalam hadis riwayah Bukhari, Muslim, Ahmad, dan lain-lain melalui Ibnu Abbas. Adapun riwayat lain mengatakan bahwa ketika itu Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai suku Quraisy, tebuslah diri kamu. Aku tidak dapat membantu kamu sedikit pun di hadapan Allah. Wahai Sofiyah, sembari menunjuk saudara perempuan dari ayah Rasulullah SAW, aku tidak akan membantumu, tidak dapat membantumu sedikit pun di hadapan Allah. Wahai Abbas, sambil menunjuk kepada putra Abu Thalib itu, aku tidak dapat membantumu sedikit pun di hadapan Allah. Lalu Rasul menunjuk kepada putri tercintanya yaitu Sayyidah Fatimah Zahra, mintalah apa yang engkau kehendaki dari hartaku, aku tidak akan membantumu sedikit pun di hadapan Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, An-Nasai, dan lain-lain melalui Abu Hurairah. Bagi Ibnu Ashur, ayat ini menunjukkan tertuju kepada Rasulullah SAW. Ia adalah uraian khusus setelah ayat sebelumnya merupakan uraian umum menyangkut siapa saja. Demikian tulisnya. Kata Ashirah dalam surat Asy-Syu'ara ini berarti anggota suku yang terdekat. Ia diambil dari kata Asyara yang berarti saling bergaul. Karena anggota suku yang terdekat atau keluarga adalah orang-orang yang sehari-hari saling bergaul. Kata al-aqrabin yang menyifati kata asyirah merupakan penekanan sekaligus guna mengambil hati mereka sebagai orang-orang dekat dari mereka yang terdekat. Lalu ada kata janah, pada mulanya berarti sayap. Penggalan ayat ini mengilustrasikan sikap dan perilaku seorang seperti halnya seekor burung yang merendahkan sayapnya pada saat ia melindungi anak-anaknya. Sayapnya terus dikembangkan dengan rendah dan merangkul, serta tidak beranjak meninggalkan tempat dalam keadaan demikian sampai berlalunya bahaya. Dari sini ungkapan itu dipahami dalam arti kerendahan hati, hubungan harmonis, dan perlindungan serta ketabahannya dan kesabaran bersama kaum beriman, khususnya pada saat-saat sulit dan krisis. Lalu ada kata ittaba'aka yang artinya mengikutimu, yakni dalam melaksanakan tuntunan agama. Ibnu Ashur hanya memahami kata ini dalam arti beriman, sedangkan penyebutan kata al-mu'minin menurutnya adalah untuk menjelaskan mengapa Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk berendah hati kepada mereka. Seakan-akan ayat ini berkata, hadapilah mereka dengan berendah hati karena keimanan mereka. Demikian kata Ibnu Ashur. Lalu adapun kata al-biqai sebelumnya menjelaskan pandangannya terlebih dahulu, menggarisbawahi asal kata dari ittaba'aka yaitu tabi'ah yang kemudian dibubuhi huruf ta yang mengandung makna kesungguhan. Menurutnya perubahan itu untuk mengeluarkan orang-orang yang beriman atau hanya beriman secara lahiriah atau lemah imannya dan munafik. Maka karena itu Al-Baqai menulis lafaz itu dilanjutkan dengan menjelaskan yaitu minal mu'minin dari orang-orang yang mukmin yang telah mantap imannya. Lalu adalah bahasa dari jika mereka mendurhakaimu dari arti surat Asy-Syu'ara ini yang mereka dalam artian itu dimaksud adalah keluarga besar beliau yaitu Nabi Muhammad SAW. Bukan orang yang mukmin yang sudah mukmin, melainkan karena tidak mukmin, melainkan arahan ini ditunjukkan kepada keluarga Rasulullah SAW yang belum beriman. Lalu, jadi Nabi Muhammad SAW bertanggung jawab bila ada di antara anggota keluarganya
menampik seruannya karena tugasnya hanya tidak bertanggung jawab karena tugasnya hanya menyampaikan. Dari beberapa penjelasan ayat di atas, maka dapat disimpulkan bahwasannya yang menjadi objek pendidikan yakni adalah keluarga besarnya Rasulullah SAW. Upaya pendidikan harus dilakukan dengan segenap tenaga dan setelah itu bertakwalah bila berhasil, pujilah Allah, dan apabila tidak berhasil maka tingkatkan upaya lebih keras. Bagi mereka yang menerima dakwah, maka harus kita berikan perhatian lebih khusus. Mereka yang tidak menerima, perlu kita terus-menerus dekati dengan penuh kesabaran. Jadi nilai-nilai yang dapat diambil dari surat Al-Asy'ara ayat 204 sampai 216 yaitu upaya pendidikan harus dilakukan dengan segenap tenaga dan setelah itu bertakwalah, bila berhasil pujilah Allah karena izinnya dan bila tidak berhasil tingkatkan upaya lebih keras. Lalu mereka yang menerima dakwah harus diberi perhatian lebih lanjut. Mereka yang tidak menerima perlu terus-menerus didekati penuh dengan kesabaran. Di antara objek-objek yang harus kita dahulukan untuk berdakwah yaitu adalah keluarga besar dulu. Lalu adapun implementasi dari nilai-nilai pendidikan di atas yaitu keluarga besar perlu dijadikan objek pendidik melalui seluruh pendekatan bagaimanapun metode-metodenya. Adapun kelanjutan dari materi surat At-Tahrim dan juga surat Nuh, saya akan sampaikan berikan kepada pemateri kedua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa nabiyina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan saya ucapkan ucapan ta'zim kami kepada Bapak Dr. Kiai Haji Dr. Ubaidillah, dosen pengampu tafsir Tarbawi. Saya akan melanjutkan materi yang akan disampaikan pada hari ini dari kelompok kami, yaitu adalah Quran Surah At-Tahrim, Surah ke-66 ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Anfusakum. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Secara lafziyah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ku jagalah anfusakum, diri kalian semua, wa ahlikum dan keluarga kalian, nara dari api neraka, wal hijaratu 'alaiha, wal hijaratu waquduhan nas wal hijarah, waquduha yang bahan bakarnya, annasu manusia, wal hijarah dan bebatuan, 'alaiha di atasnya terdapat malaikatun ghiladun, malaikat ghiladun yang kasar hatinya, syidadun yang kasar perilakunya, la ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, yakni terhadap apa yang telah diperintahkannya, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan melakukan apa yang telah diperintahkannya. Kemudian dalam tafsir Al-Misbah, ayat ini memberi tuntunan kepada kaum beriman, yakni dalam lafaz ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, supaya selalu meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pelihara juga keluarga kamu, yakni wa anfusakum wa ahlikum, yakni termasuk di sini adalah istri, anak, cucu dan sebagainya, sebagaimana dalam hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, yang ada di bawahnya, yakni di bawah tanggung jawabnya, dan membimbing dan mendidik mereka agar kamu semua terhindar dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia-manusia yang kafir,
dan juga batu-batu, antara lain yang dijadikan bahan bakar adalah berhala-berhala mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang disembah di waktu di dunia. Alaiha, yakni yang menangani neraka itu, yang bertugas menyiksa adalah malaikat-malaikat Ghiladun yang kasar hatinya. Dalam kitab tafsir Al-Qurtubi ini adalah kitab Zabaniyah yang memang Allah menciptakannya untuk menyiksa, yang tidak ada belas kasihan bagi orang-orang yang sudah melakukan dosa. Ya, gitu. Yang keras-keras perlakuannya, yakni kejam dalam menghantam, dalam melaksanakan tugas itu sangat tegas kayak gitu. Yang tidak la ya'suna ma amarallah, yang tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, menyangkut apa yang Dia perintahkan kepada mereka, sehingga siksa yang mereka jatuhkan kendati mereka kasar tidak kurang dan tidak juga berlebih dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni sesuai dengan dosa dan kesalahan masing-masing penghuni neraka. Dan mereka juga senantiasa dan dari saat ke saat mengerjakan dengan mudah apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Dalam penjelasan di tafsir Al-Jalalain, yakni tafsir Al-Mahalli yang dilanjutkan, yang disempurnakan oleh muridnya Imam Al-Qurtubi, sebagai berikut: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, dengan mengarahkan kepada mereka jalan ketaatan kepada Allah dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia, termasuk manusia di sini yang termasuk dalam bahan bakar ini adalah orang-orang kafir, wal hijarah, dan batu, seperti berhala-berhala yang mereka sembah adalah sebagian dari bahan bakar neraka itu. Dengan kata lain, api neraka itu sangat panas sehingga hal-hal tersebut bisa terbakar. Berbeda halnya dengan api di dunia, karena api di dunia dinyalakan dengan kayu dan lain-lainnya. Alaiha malaikatun, penjaganya malaikat-malaikat, yakni juru kunci neraka itu adalah malaikat-malaikat yang jumlahnya ada 19 malaikat, sebagaimana yang termaktub atau yang diterangkan di surah Al-Muddathir. Syidad, yang kasar, lafaz giladun ini ya, maksudnya. Ini diambil dari kata giladul galbi, yakni kasar hatinya. Syidad, yang keras, sangat keras hantamannya dalam menyiksa, sangat keras. Mereka tidak pernah, yakni la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Lafaz ma amarahum berkedudukan sebagai badal dari lafaz jalalah, ay la ya'suna amrullah. La ya'suna amrullah. Lanjut. Atau dengan kata lain, malaikat-malaikat penjaga neraka itu tidak pernah mendurhakai perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Lafaz ayat ini berkedudukan menjadi badal dari lafaz sebelumnya. Dalam ayat ini terkandung ancaman bagi orang-orang mukmin supaya jangan murtad. Dan juga ayat ini menjadi ancaman pula bagi orang-orang munafik, yaitu mereka yang mengaku beriman dengan lisannya, tetapi hati mereka masih tetap kafir. Lima taquluna ma la taf'alu. Ayat 6 di atas menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. Ayat di atas, walaupun secara rasional tertuju kepada kaum pria, tetapi itu bukan berarti hanya bertuju kepada mereka. Ayat ini tertuju kepada perempuan dan lelaki, baik ayah maupun ibu. Sebagaimana ayat-ayat yang serupa, misalnya ayat yang memerintahkan berpuasa, dan juga tertuju kepada lelaki dan perempuan. Ini berarti kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan juga pasangan masing-masing, sebagaimana masing-masing bertanggung jawab atas kelakuannya. Ayah atau ibu sendiri tidak cukup untuk menciptakan suatu rumah tangga yang diliputi oleh nilai-nilai agama, serta dinaungi oleh hubungan yang harmonis. Malaikat yang disifati dengan gilad, kasar, bukanlah dalam arti kasar jasmaninya, sebagaimana dalam beberapa kitab tafsir, karena malaikat adalah makhluk halus yang tercipta dari cahaya. Atas dasar ini, kata tersebut harus dipahami dalam arti kasar perlakuannya atau ucapannya. Mereka telah diciptakan Allah khusus untuk menangani neraka,
hati mereka tidak iba atau tersentuh oleh rintihan, tangis, atau permohonan belas kasihan. Namun mereka tidak mentolerir bagi siapa yang berbuat dosa, bagi siapa yang kafir, bagi siapa yang musyrik, bagi siapa yang munafik. Kemudian nilai-nilai pendidikan dan implementasinya. Menurut Salman Harud dalam bukunya Tafsir Tarbawi terdapat beberapa nilai-nilai pendidikan yang dapat diambil dari tafsir surah At-Tahrim 66 ayat 6 diantaranya. Satu, di antara objek pendidikan atau dakwah adalah diri sendiri dan keluarga. Kedua, diri sendiri dan keluarga perlu diajari dan dididik nilai-nilai baik dan buruk. Tiga, pendidik harus mampu memberikan penghayatan tentang kerasnya azab neraka, galaknya penjaganya, serta diterapkannya hukum secara konsekuen, supaya orang terdidik merasa takut lalu terdorong berbuat baik, menjauhi yang buruk dan berakhlak mulia. Adapun implementasi dari nilai-nilai pendidikan di atas, yaitu diri sendiri perlu diperlakukan sebagai objek pendidikan dengan pendekatan introspeksi, muhasabah, pembiasaan, penyaluran bakat, pengisian waktu senggang, mencari pengalaman, dan lain-lain. Selanjutnya dalam surah Nuh, yakni objek pendidikan dalam surah Nuh, surah 71 ayat 1 dalam sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anziru qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim an i'budullaha wattaquhu wa ati'un qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirukum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar law kuntum ta'lamun. Demi mempersingkat waktu langsung saja. Dalam tafsir Al-Qurtubi pada ayat pertama dijelaskan bahwa Nabi Nuh merupakan seorang yang diutus oleh Allah kepada kaumnya. Firman Allah, an anzir qaumak, ini merupakan perintah terhadap Nabi Nuh, yang artinya berilah kaummu peringatan. Menurut satu pendapat, maksudnya adalah berilah peringatan kepada mereka dengan azab yang pedih secara umum. Jika mereka tidak beriman, azab yang pedih tentu saja akan ditimpakan oleh Allah kepada orang-orang yang berbuat dosa besar. Hal ini diartikan bahwa umat Nabi Nuh pada masa itu telah melakukan dosa besar, yang oleh karena itu Allah mengutusnya untuk memperbaikinya. Nabi Nuh kemudian menyeru, memberikan peringatan kepada kaumnya, namun dia tidak melihat seorang pun dari mereka yang mengabulkan seruannya. Mereka justru memukul Nabi Nuh hingga pingsan. Nabi Nuh kemudian berkata, ya Tuhanku, ampunilah kaumku, karena sungguhnya mereka itu tidak mengetahui. Dalam ayat kedua, qala ya qaumi inni lakum nadhirun. Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan, yakni pemberi peringatan mubin yang menjelaskan, yakni yang menjelaskan kepadamu dengan bahasa yang kalian kenal. Dalam ayat ketiga, ani'budullaha wattaqu, kata i'budu, sembahlah olehmu, yakni esakanlah olehmu, kata ittaqu, bertakwalah kepadanya, yakni takutlah, dan kata wati'uni, dan taatlah kepadaku, maksudnya adalah pada apa-apa yang aku perintahkan kepadamu, sebab aku adalah utusan Allah kepadamu. Dalam ayat keempat firman Allah Ta'ala, yaghfir lakum min dhunubikum, niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu. Ibnu Syajarah berkata, makna firman Allah itu adalah niscaya Allah akan mengeluarkanmu dari dosa-dosa yang kalian meminta ampun darinya. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa akhirukum ila ajalin musamma, dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Ibnu Abbas berkata, yakni menangguhkan umurmu. Maknanya adalah Allah telah menetapkan sebelum menciptakan mereka bahwa jika mereka beriman maka Allah akan memberkahi umur mereka. Tapi jika mereka tidak beriman maka azab akan segera ditimpakan kepada mereka. Makna ajalin musamma, waktu yang ditentukan adalah yang telah ditentukan di sisi Allah. Lalu firman Allah Subhanahu wa taala, inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan. Maksudnya, apabila kematian tiba, maka tidak akan dapat ditangguhkan, baik karena azab ataupun tidak. Al-ajal, ketetapan disandarkan kepada Allah, sebab Allah lah yang menetapkannya. Selain itu, di dalam tafsir Khulun Azim, pada ayat pertama dijelaskan bahwa Allah mengisahkan kepada Nabi Muhammad SAW perihal Nabi Nuh yang diutus sebagai nabi dan rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya.
Nabi Nuh adalah generasi ke-9 dari Nabi Adam alaihissalam dan merupakan generasi ketiga dari Nabi Idris alaihissalam dalam usia 950 tahun. Nabi Nuh berdakwah hampir 5 abad. Ia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kaum Armenia untuk kembali menyembah Allah yang Maha Esa, bukanlah berhala seperti yang mereka lakukan saat itu. Padahal dahulu daerah itu telah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dibuktikan dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Idris. Namun pasca Nabi Idris wafat, mereka kembali kepada kekufuran melalui penyembahan berhala-berhala. Nabi Nuh hadir sebagai rasul untuk memberikan peringatan kepada penduduk Armenia. Jika mereka masih berada dalam kemusyrikan dan menimbulkan kerusakan di bumi, maka azab Allah akan turun kepada mereka. Dalam ayat kedua, sebelum menerima wahyu dari Allah selanjutnya, Nabi Nuh berkata kepada kaumnya bahwa ia adalah seorang rasul yang hanyalah sebagai pemberi peringatan. Ia tidak berhak memaksakan apa yang ia kehendaki, sekalipun masalah keimanan. Namun Nabi Nuh memberikan peringatan kepada kaumnya dengan cara bersungguh-sungguh. Masya Allah. Berdakwah selama kurang lebih 500 tahun tanpa berhenti-henti dan menggunakan seluruh kemampuannya, kecakapannya, serta kefasihannya dalam berbicara. Ini mengajarkan kepada kita semua, janganlah kita berputus asa untuk mengajak orang lain, kita diri sendiri, keluarga kita, tetangga kita, dan bahkan sebangsa tanah air ini kepada jalan kebaikan. Wala ta'ausu min rauhillah, janganlah berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ketiga menjelaskan pokok ajaran yang benar, yakni penyembahan Allah hanya kepadanya saja, beribadah kepada sebagai pengakuan tentang adanya yang Maha Esa dan yang Maha Kuasa sebagai penguasa dan pemilik alam semesta ini. Pengakuan inilah yang disebut pengakuan tauhid dan tidak boleh ada sekutu bagi Allah yang Maha Esa. Dalam ayat keempat, menjelaskan mengenai ketiga ajaran pokok itu dipegang dengan teguh, maka ridho Allah akan diterlimpah. Ketiga pokok ajaran itu meliputi beribadah kepada Allah, bertakwa kepadanya, dan menaati Nabi dan Rasul. Pengampunan dosa adalah hak prerogatif Allah semata. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosa. Dakwah Nabi Nuh agar kaumnya menyembah Allah Tuhan yang Esa, bertakwa kepada Allah, serta menaati apa yang diajarkan oleh Nabi Nuh sendiri adalah jalan untuk menerima ampunan tersebut, pengampunan terhadap dosa-dosa yang pernah dilakukan termasuk dosa syirik. Konsekuensi dari dosa yang telah terampun yaitu penurunan sanksi atas kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan pun ditangguhkan dan menangguhkan kamu sebagai sampai kepada waktu yang ditentukan dengan diterimanya taubat. Setiap orang dapat memulai hidup baru dengan lebih bersih dan suci sampai nanti yang ditentukan datang, yakni Israel menjemput ahli, yakni mati. Oleh karena itu, janganlah sia-siakan hidup yang sebentar itu. Sesungguhnya ketetapan Allah bila telah datang tidak dapat ditangguhkan. Kalau kamu mengetahui, kalau kuntum ta'lamun, isilah hidup itu sebagai sebaik-baiknya dengan memperbanyak amal soleh. Sebab bila ajal sudah tiba, tidak akan bisa digeser waktunya sedikit pun. Tidak dapat dimundurkan maupun dimajukan. Waktu berlangsungnya adalah sesuatu yang pasti. Semua orang mengetahui hal itu, namun sedikit yang memahaminya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Orang mati tergantung kebiasaannya hidup di dunia. Biasa membaca Al-Quran, insya Allah mati dalam keadaan membaca Al-Quran. Biasa melihat maksiat, na'udzubillah, mati dalam keadaan melihat maksiat. Nilai-nilai pendidikan dan implementasinya, menurut Salma Harun dalam bukunya Tafsir Tarbawi, terdapat beberapa nilai-nilai pendidikan yang dapat diambil dari tafsir surah Nuh, surah ke-71 ini ya, dari ayat 1 sampai 4. Antara lain, di antara objek pendidikan adalah masyarakat atau bangsa. Bangsa yang berpendidikan akan menjadi bangsa yang cerdas dan berakhlak. Bangsa yang cerdas dan berakhlak akan menciptakan peradaban yang baik. Semakin baik peradaban, semakin bahagia manusia. Yang kedua, guru harus bekerja dengan tekun dan profesional. Nabi Nuh bisa dijadikan contoh mengenai hal itu. Dalam segi kesabarannya, Masya Allah luar biasa. Dalam segi kegigihannya, Masya Allah luar biasa Nabi Nuh. Yang ketiga, pembentukan akhlak atau karakter sangat diutamakan dalam pendidikan karena akhlak menentukan nasib masyarakat atau bangsa. Apalagi sekarang, Masya Allah, na'udzubillah,
Indonesia, bukan Indonesia ya, sampai di seluruh dunia akhlak manusia sangat merosot. Adapun implementasi dari nilai-nilai pendidikan di atas, yakni masyarakat atau bangsa perlu diperlakukan sebagai objek pendidikan melalui seluruh pendekatan dan metode sesuai situasi dan kondisinya, yakni kondisional. Limuhum ala qadri uqulihim. Sesuai dari saya, kurang lebihnya mohon maaf saya sampaikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada pemateri-pemateri kami. Insya Allah apa yang disampaikan oleh teman-teman kita bisa dipahami semuanya dan mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan apa yang disampaikan. Sebagai penutup saya akan menyampaikan di sini 6 September di mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kesimpulannya dari empat rangkaian ayat yang disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwasanya ketika Allah berbicara tentang objek pendidikan, maka objek pendidikan itu sesungguhnya meliputi seluruh umat. Ya. Jadi pendidikan itu buat seluruh umat manusia di dunia ini. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menguraikan satu persatu objek pendidikan yang harus dilakukan, khususnya oleh umat Islam yang menaatinya. Yang pertama itu untuk keluarga kita seperti anak dan istri kita dan hamba saya. Dan hamba saya untuk sekarang sudah tidak ada. Dan keduanya itu adalah kerabat yang masih dekat, keluarga kerabat yang masih ada, yang masih satu darah dengan kita. Dan yang ketiga itu untuk masyarakat sekitar kita, untuk bangsa, negara, semua. Yang ketiga, dan jika mampu kita didik sebagaimana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanjangkan usia kita dan memberikan banyak keberkahan untuk kita. Sekian untuk makalah ini. Kita kembalikan ke MC-nya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah menyampaikan makalah pada hari ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami semua dan juga bisa mengamalkan ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita juga bisa berdakwah untuk diri kita sendiri, untuk keluarga dan juga untuk orang lain. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab seperti biasa. Dan bagi teman-teman semua yang ingin yang mungkin ada yang belum difahami atau memang yang ingin menanyakan mengenai materi hari ini, untuk waktu kami persilakan. Silakan teman-teman yang mau curhat atau yang mau menambahkan, silakan. Ada? Halo? Ini pada hadir semuanya nih. Halo, hadir. Pemakalah hadir semuanya ya. Muhammad Asy'ari hadir ya. Hadir Pak, hadir Pak, hadir Ustaz. Siti Fauziah hadir ya. Diroh ya. Afwa ada juga Afwa. Alfiani hadir nggak? Nggak hadir ya? Hadir Ustaz. Oke. Ya. Muhammad Zuhad ada nggak? Ya, ada Ustaz. Ya. Nanti tolong yang lainnya di absen ya. Maksudnya kalau di absen semuanya kan banyak nih. Habis waktu ya. Tolong pemakalah nanti di absen yang hadir pada pemakalah hari ini. Kelas A, juga kelas B ya. Tolong dilaporkan ya ke saya. Silakan yang ada yang bertanya silakan atau yang menambahkan. Kalau belum ada, baik saya mungkin sedikit menambahkan ya. Yang pertama dari segi tulisan alhamdulillah sudah bagus. Ya, ini kita belajar untuk menulis. Suatu saat kita akan membuat skripsi ya nanti di semester akhir ya. Nanti tolong
dilengkapi itu ya untuk nanti persiapan skripsi itu di antaranya harus konsisten ya. Kalau misalkan di halaman 4 itu HLM itu halaman itu di tingkat HLM, maka di halaman 5 pun harus sama ya HLM, jangan hal ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong nanti dirapikan lagi tulisan ayat Al-Qur'annya ya. Jadi jangan sampai terbalik. Tadi ya terbalik. Jadi sebelum di print berarti diperiksa dulu. Ya, biasanya kan begitu kalau dipindahkan dari suatu makalah ke makalah yang lain itu suka ayat Al-Qur'an suka berpindah begitu. Makanya harus dicek lagi ya. Terus tentang tulisan Al-Qur'an itu ya semuanya ada di sebelah kanan, di blok sebelah kanan ya. Kalau Latin kan sebelah kiri. Begitu ya. Dan harus konsisten juga tentang ini mufradatnya. Ya, semuanya kalau mau pakai mufradat, semuanya pakai mufradat ya. Ini tadi hanya ayat surat apa tuh yang pakai mufradat ya. Kalau bisa yang lain juga pakai mufradat ya. Ini surat yang pakai mufradat At-Tahrim ya. Yang lainnya kalau bisa pakai mufradat lagi ya. Itu untuk kesempurnaan penulisan kita ya. Step by step ya, selangkah demi selangkah, liter demi liter, sedikit demi sedikit penulisan kita ya berupaya untuk disempurnakan ya. Begitu. Selanjutnya tambahan tentang surat An-Nisa ya. Dan surat lainnya kalau misalkan ada asbab nuzulnya terlebih dahulu ditulis ya asbab nuzulnya. Kalau kita ingin mengetahui asbab nuzul ada kitab itu khusus namanya Kitab Lubabun Nukul ya karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti ya. Itu di situ ada tentang asbab nuzul. Namun tidak semua ayat ada asbab nuzulnya ya. Tidak semuanya begitu ya. Kebetulan surat An-Nisa ayat 170 itu ada asbab nuzulnya. Menurut mufassirin biriwayah dalam kitab Lubabun Nukul karangan Syekh As-Suyuti bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam walaupun sudah hijrah ke Madinah, orang-orang musyrikun Mekah tetap selalu mengejek kepada Nabi Muhammad dan ajarannya. Mereka itu berkeinginan agar Nabi Muhammad dan para sahabat itu kembali ke ajaran mereka menyembah berhala. Maka untuk mempertegas hal ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ya ayuhan nasu qad ja'akum rasul bil haq. Ya, wahai manusia, telah datang kepada kalian rasul dengan benar. Ya, tidak diragukan lagi, tidak bisa diganggu gugat lagi. Nah, begitu. Objek pendidikan di sini berarti ya yang pertama adalah nas. Nas ini ya kalau di Mekah berarti musyrikun Mekah ya. Kalau itu sahabat Nabi Muhammad berarti ya sahabat yang sudah beriman ya. Begitu. Jadi objek itu berarti yang menerima pengajaran dari kita ya. Kita juga kadang bisa jadi objek, kadang bisa jadi subjek ya. Kita jangan melulu jadi subjek. Suatu saat kita boleh itu jadi objek. Ya. Misalkan kita jangan hanya mau ceramah aja begitu. Misalnya ya, suatu saat kita harus siap untuk jadi objek, mendengarkan ceramah orang lain. Atau misalkan kita setiap Jumat suka khotib misalkan ya, suka khutbah. Nah, suatu saat kita harus mau mendengarkan khutbah orang lain. Begitu ya. Kadang yang ada di kita nggak ada di orang lain. Atau kadang sebaliknya, yang ada di orang lain di kita belum ada. Makanya saling mengisi. Jadi kita harus siap seperti Nabi Musa. Ya, Nabi Musa ketika di depan umatnya jadi subjek ya. Ketika di depan Nabi Khidir jadi objek. Begitu ya. Jadi kita harus fleksibel ya. Nggak boleh monoton kita ingin mengajar orang lain sementara kita nggak mau dinasihati orang lain ya. Makanya dalam surat Al-Asr itu kan tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Tawassaw itu kan artinya maknanya saling ya. Saling itu kan berarti dua arah ya, bukan hanya satu arah. Ya. Kita satu saat menasihati orang lain ya, satu saat lagi misalkan kita pun harus siap untuk dinasihati orang lain. Jangan sampai kita nggak mau mendengarkan nasihat orang lain. Gitu ya teman-teman ya. Ini pada menyimak atau tidak nih? Halo? Halo? Menyimak Ustaz. Ya, Yang lain? ya. Menyimak Iya. Ustaz. Makanya nanti ini pemakalan tolong ya ditulis yang hadir, siapa yang tidak hadir ya. Jadi
waktunya nih. Kelas A ya, juga kelas B. Ya, mohon dilaporkan siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir gitu ya. Itu tentang surat apa tuh? Surat An-Nisa ya ayat 170 ya. Terus surat Asy-Syu'ara ya kebetulan saya lihat di kitabnya nggak ada asbab nuzulnya ya. Selanjutnya At-Tahrim ayat 6 ya. Itu ada juga asbab nuzulnya ya. Menurut Mufassirin biriwayah, sebagian sahabat Rasul ada yang masih lemah iman ya, masih mau meniru kelakuan orang-orang kafir jahiliyah. Karena terbujuk atau tergoda oleh golongan munafikin ya. Jadi sahabat Rasul biasanya di sini cari objek ya. Jadi walaupun sahabat Rasul ada yang masih kuat, kurang imannya, imannya belum kuat, masih lemah, masih bisa terbujuk oleh orang munafik. Nah begitu juga ya, objek pendidikan yang kita hadapi ya tidak jauh dengan zaman Nabi seperti itu ya. Ada objek pendidikan kita, siswa kita, santri kita, murid kita kadang terbujuk oleh orang-orang lain atau oleh teman pegawai kita. Nah, itu kadang-kadang seperti itu. Ketika di pesantren anak itu baik ya. Begitu liburan di rumah, wah merasa bebas kali ya. Terpengaruhi oleh temannya, terpengaruhi oleh lingkungannya. Makanya di situ harus ada apa namanya pengawasan ya. Di samping pengawasan dari pesantren ada semacam kegiatan yang harus diisi ketika liburan, juga pengawasan dari orang tua. Itu yang luar biasa ya. Itu apa pengalaman ya di pesantren kami seperti itu ya. Ketika di pesantren anaknya baik ya, begitu liburan di rumah kurang kontrol dari orang tua, nauzubillah ya. Dan hal-hal yang tidak terpuji misalkan ya, begitu. Selanjutnya surat Nuh ya. Itu pun ada asbab nuzulnya ya, kalau bisa ditulis nanti ya oleh pemakalah ini sebagai pelengkap untuk apa namanya penulisan berikutnya ya. Menurut Mufassirin riwayah ya, musyrikun Mekah ya berbangga diri ketika menyembah berhala. Yang mereka itu punya keyakinan bahwa berhala akan memberikan keselamatan dalam kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat. Maka untuk hal ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ya yang menjelaskan cerita tentang Nabi Nuh ya, yang luar biasa dalam dakwahnya. Ya, Nabi Nuh itu luar biasa ya. Dakwah itu 950 tahun. Yang ikut cuma 80 orang. Coba bayangkan ya. Begitu sabar Nabi Nuh. Ini pelajaran buat kita sebagai guru, sebagai subjek ya pendidikan ya. Ketika misalkan objek pendidikannya cuma sedikit, kita tetap harus istiqomah. Saya dapat nasihat dari guru saya, katanya begini, kalau misalkan ya kamu punya santri 3, anggap saja itu 300. Begitu ya. Jadi tetap semangat kita ya. Jangan sampai gara-gara santri kita muridnya sedikit, objek pendidikan sedikit, kita jadi tidak semangat. Begitu ya. Ini Nabi Nuh luar biasa tuh. Jadi usaha buat kita dalam berdakwah ya, begitu sabar walaupun banyak cacian ya, banyak hambatan, ancaman, gangguan, Nabi Nuh tetap berdakwah. Nah, begitu ya. Ya silakan sekarang giliran audien ya. Jangan hanya pemakalah dosen aja yang berbicara. Silakan sekarang audien atau para mahasiswa yang lainnya dipersilakan untuk berbicara. Nah, baik menambahkan atau sharing atau mau bertanya. Silakan moderator dilanjutkan. Halo, moderator ada? Moderator? Siap? Iya, Dilanjutkan. iya Ustaz. Oh, ada. Ya. Silakan dilanjutkan. Barangkali ada teman-teman mahasiswa yang mau bertanya, silakan. Untuk teman-teman semua yang mungkin ada yang masih mau menambahkan, silakan. Atau ada yang mau bertanya.
Jangan lupa disebut namanya ya. Nanti dapat nilai itu. Yang sering bertanya, yang aktif nanti insya Allah itu ada poin plus ya dalam penilaian. Ya. Silakan yang mau tanya. Saya ingin bertanya, Kiai. Ya, siapa namanya? Niti. Nike. Niti. Oh, Niti ya. Silakan Teh Niti. Kan tadi di antara objek pendidikan ada keluarga, ada diri sendiri, juga ada orang lain. Tapi banyak di antara para pendidik atau subjek dakwah yang turun ke masyarakat, kemudian masyarakat mendapati bahwa keluarganya sendiri belum cukup terdidik lah gitu, atau belum 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 benar lah istilah kasarnya. Terus kemudian muncul istilah ya dakwahi dulu lah keluargamu sebelum ke masyarakat gitu. Kira-kira tanggapannya kelompok 5 seperti apa gitu? Terima kasih. Ya, bagus ditampung dulu ya. Silakan moderator lanjutkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari pemateri kami ada yang mau menjawabnya, dipersilahkan. Suaranya kurang ini ya, kurang jelas ya. Suaranya. Coba Pendengar diulang Pak. lagi. Baik, terima kasih kepada penanya. Insya Allah untuk pertanyaannya mungkin akan dijawab terlebih dahulu oleh pemateri kami. Silakan Teh Afwa atau Mas Asyari. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada penanya. Bagaimana hukumnya berdakwah terhadap orang lain sedangkan diri sendiri ataupun keluarga kita masih kurang sempurna kayak gitu. Perlu diketahui dalam ayat Al-Quran ini adalah ku anfusakum wa ahlikum itu bukan perkara nantinya kita haram berdakwah pada orang lain. Ini prosedur dalam berdakwah. Mulai dari mana dakwah kita? Mulai dari kita sendiri dulu. Dari siapa? Dari diri pribadi sendiri, anak, dan istri. Kalau nantinya kita, oh keluarga saya ini masih belum sempurna, kita bisa mengaca pada Nabi Nuh. Bagaimana dengan putranya Kan'an? Kita bisa melihat Nabi Muhammad, bagaimana kerabatnya itu siapa? Abu Lahab. Maka dari itu, para teman-teman berdakwah jangan menunggu diri kita atau keluarga kita menjadi sangat sempurna 100%. Karena kita adalah manusia yang penuh dengan kekurangan. Jadi ini merupakan prosedur saja kayak gitu. Dan bagaimana nanti ketika ada tanggapan, wah keluargamu sendiri masih kayak gitu, maksudnya kayak gitu. Maka dari itu kalau misalnya ada orang menanggapi hal yang kayak gitu, pasti orang itu akan melihat pada usaha kita bagaimana kita memperbaiki diri kita sendiri dan bagaimana kita memperbaiki keluarga kita. Ketika mereka melihat usaha kita, bagaimana kita berusaha untuk baik, bagaimana kita mengajak keluarga kita siang hari siang malam untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi nanti hasilnya misalan wal billah jauh dari hal itu, maka orang yang akan berkomentar nanti akan menjadi tidak 100% memojokkan kita kayak gitu. Karena kenapa? Karena dalam diri kita sudah ada usaha terhadap diri sendiri, kemudian pada keluarga kita. Penekanan saya ini adalah sangat-sangat dianjurkan diri kita sendiri sempurna. Maksudnya sempurna gimana? Harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai misalnya ada seorang ustadz, ada seorang dai dan sebagainya, dia mengajak pada orang lain sedangkan dirinya itu tidak sholat, puasa bolong-bolong, dan sering bermaksiat dan sebagainya.
hal itu yang maksiat-maksiat yang mencolok itu bagi seorang ustadz atau seorang dai harus ditutupkan semua, yakni harus betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Kiai. Ya, ya. Khair, khair, khair. Ada lagi yang mau menambahkan? Baik, kalau belum ada yang menambahkan atau yang bertanya, saya sedikit menambahkan ya. Jadi memang kita secara proseduralnya ya sesuai surat At-Tahrim, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian ya. Jadi diri kita dulu ibda bin nafsi dulu ya. Ketika kita menyuruh anak kita, menyuruh murid kita sholat tahajud, kitanya harus tahajud dulu gitu ya. Itu nggak bakalan nyampe itu pesan kita kalau kita sendiri belum melaksanakan begitu ya. Jangan ada istilah di Sunda ini mah jarkowi namanya. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, jarkowi. Ngajarin kepada orang lain bisa, diri sendiri nggak ngajarin. Nah, nggak ngajarin itu namanya jarkowi itu. Nggak boleh itu ya. Ibaratnya lilin ya. Lilin itu kan bisa menerangi orang lain ya. Sementara dirinya sendiri hancur kan? Ya, bisa dipahami teman-teman? Ya, Bisa, halo? Bisa Kiai, bisa Ya, Kiai. gitu ya. Jadi jaga dirimu. Sebelum kita mengajak kepada orang lain, kepada objek pendidikan, baik kepada anak ataupun anak itu ada dua ya, anak bin nasab, ya, anak secara nasab kita, darah kita, ada anak bisabab. Sabab itu artinya sebab dia masuk ke sekolah kita, ke pesantren kita, itu anak kita juga ya. Itu bisabab. Seperti ahlikum juga itu tafsirnya ada dua. Ahlikum itu ya bisa keluarga dengan secara nasab, darah kita ada keluarga besar. Misalkan ya keluarga besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan wa ala alihi wa ashabi. Ya wa ala alihi di situ kan tafsirnya keluarga bin nasab ya ada bis sabab. Nah, begitu ya. Jadi setelah diri kita melaksanakan misalkan tadi tahajud, lalu kita memerintahkan kepada objek pendidikan kita, kepada anak kita bin nasab atau bis sabab, ya insya Allah itu akan mengena begitu ya. Nah, ada kan pepatah guru kencing berdiri, anak murid kencing ber apa tuh? berlari. Nah, begitu kan istilahnya begitu. Jangan harap anak kita sholat subuh tepat waktu kalau kitanya bangunnya jam 7. Nah, begitu kan? Atau kesiangan. Begitu ibaratnya ya. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Kang Asy'ari ya kalau nggak salah ya. Jadi kita tetap berusaha untuk memperbaiki diri kita dulu ya sebagai guru ya memberikan uswah hasanah kepada murid-murid kita atau kepada anak-anak kita ya. Kalau memang kita sudah berusaha untuk memberikan pendidikan atau contoh yang baik kepada anak kita, kepada murid kita, kita tinggal tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalaupun nanti didakwa di akhirat, kenapa anak kamu misalkan yang masuk neraka? Ya, kita tinggal jawab, "Oh, ya Allah, saya sudah berusaha sampai serak-serak begini misalkan ya untuk mengajak kepada mereka." Ya, bahkan mungkin anak itu bilangnya, "Oh, bawel, mamah bawel, bapak bawel," misalnya ngajak misalkan begitu kan. Kita udah ada jawabannya begitu kan. Atau masyarakat yang menilai kita kok katanya Ustadz merintahkan seperti itu, seperti ini, anak Ustadz sendiri, kita tinggal jawab, saya sudah berusaha, sudah berikan contoh, sudah berikan pendidikan, ya, pengajaran dan sebagainya. Udah kalau misalkan berikan dimasukkan ke pesantren, dimasukkan ke lembaga pendidikan, itu sudah berusaha. Ya, kecuali yang jadi masalah itu kalau kita nggak mau berusaha, ya, anak kita nggak dimasukkan ke lembaga pendidikan, ke pesantren, ya, nah itu mungkin yang jadi permasalahan, ya. Nah, itu sebagai apa kudwah kita ya. Sebenarnya Nabi Nuh kan bukan Nabi Nuh tidak merintahkan kepada Kan'an untuk beribadah kepada Allah, sudah, ya, karena ya itulah pengaruh dari sang ibu yang tidak solehah. Kan'an akhirnya jadi kafir. Nah, makanya mudah-mudahan teman-teman mahasiswa di sini ya yang sudah jadi ibu atau yang calon jadi ibu ya bisa solehah semuanya. Amin. Karena pengaruh dari sang ibu itu amat sangat membentukkan. Itu contoh Kan'an itu.
karena lebih dekat dengan ibu, akhirnya terpengaruh oleh ibu. Makanya ada hadis al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Ya, kalau bapak kan itu sebutnya jarum super. Ya. Apa itu teman-teman jarum super? Siapa yang bisa tuh ngertiin? Itu singkatan jarum super. Apa itu? Ada nggak yang bisa? Teman-teman. Baru dengar Ustaz. Baru dengar ya? Jarum super itu singkatan jarang di rumah, suka pergi. Nah, gitu. Itu bapak-bapak kan? Jarum super. Anak itu hampir 100%, apalagi masih kecil ya, dengan ibu. Nah, makanya pengaruh sang ibu itu amat sangat menentukan ya keberhasilan anak. Begitu ya. Itu tentang masalah mengajak kepada orang lain ya. Ya terlebih dahulu tadi ibda bin nafsi ya, dengan diri sendiri dan keluarga kita semampu kita. Ya kalau kita sudah berusaha, kita tawakal ala Allah. Wa idza azamta fatawakal ala Allah. Apabila kita sudah mengazam, sudah nyuruh sama anak kita sholat dan sebagainya, lalu misalkan tidak berhasil, fatawakal ala Allah, bertawakal kepada Allah. Begitu ya. Silakan yang lain, ada yang mau menambahkan atau yang mau bertanya? Sepertinya udah pada paham ya. Halo, teman-teman. Ya, Sudah pada paham? Ustaz. Iya. Kalau ada yang belum paham, silakan. Insya Allah. Kalau udah paham, syukur ya. Tinggal kita mengamalkannya. Ya, kita intinya bersabar ketika menghadapi objek pendidikan yang apalagi zaman sekarang ya. Nah, generasi milenial zaman sekarang luar biasa. Ya, pengaruh dari apa era globalisasi dan era informasi, pengaruh dari teknologi, ya diantaranya HP dan sebagainya, itu luar biasa, ya sangat mempengaruhi. Oleh karena kita menghadapi objek pendidikan zaman sekarang harus tadi sabar, ya istiqomah, ya terus kita telaten ya. Ibaratnya begini ya, ada pepatah mengatakan ya seperti batu ya. Batu kan keras ya, betul ya? Tapi karena keseringan ya kena air setiap hari menetes, tes, akhirnya itu batu bisa jadi berlubang, ya, betul nggak? Nah, begitu juga objek pendidikan kita, misalkan ada muridnya, misalkan ada yang susah, ya, kita kasih pendidikan, kita harus sabar terus. Kalau bahasa Sunda mah dileukeunan, sedikit-sedikit kolilan-kolilan ya, step by step, selangkah demi selangkah, little by little, sedikit-sedikit, insya Allah ya lama-lama jadi bukit. Begitu ya. Silakan kalau nggak ada yang bertanya atau yang menambahkan, moderator atau pemakalah untuk menyimpulkan dan penutup. Silakan. Halo, moderator pemakalah. Silakan Iya, disimpulkan dan ditutup ya. baik, mungkin karena sudah tidak ada lagi yang bertanya dan insya Allah penjelasan dari Ustadz kita juga sudah sudah bisa dipahami semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf daripada pemakalan hari ini. Mungkin langsung kita tutup saja dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Assalamualaikum kami, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga dari dosen ya mengucapkan terima kasih atas perhatian pemakalah, dan pemakalah yang minggu depan sama ya. Kalau bisa seperti yang pemakalah barusan ya, sehari sebelumnya itu dikirimkan dulu ya makalah yang akan disampaikan. Terus penulisannya sedikit-sedikit diperbaiki ya. Begitu. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran baik dalam tulisan ataupun dalam bahasan ini ya. Terima kasih. Wallahumma muwaffiq ila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pemakalah itu ya, yang hadir dilaporkan ya. Yang hadir pada pemakalah hari ini tolong disampaikan ya. Siapa yang tidak hadir juga. Terima kasih.